football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Ronaldo masih absen latihan di MU. Ronaldo mengalami masalah pada pinggulnya sejak akhir pekan lalu, kondisi yang menyebabkannya absen di derby Manchester. Dalam sesi latihan pada hari Rabu 9 Maret 2022 waktu setempat, penyerang 37 tahun itu tak ikut berlatih bersama rekan-rekannya. Sehari sebelumnya Ronaldo sempat datang ke Carrington, namun ia tak ikut berlatih. Kondisi ini membuat partisipasi Cristiano Ronaldo akhir pekan ini kembali diragukan. Manchester United sendiri akan melawan Tottenham Hotspur di lanjutan Premier League. Bos properti Inggris siap tawar Chelsea 47 triliun rupiah. Chelsea kabarnya diminati salah satu bos properti di Inggris. Melansir Daily Mail, bos pengembang properti Inggris, Nick Candy, kabarnya siap menawar Chelsea sebesar 2,5 miliar pound sterling atau sekitar 47 triliun rupiah. Penawarannya belum sampai di situ. Candy kabarnya juga menyertakan rencana merenovasi Stamford Bridge. Dana yang disiapkan mencapai 1,5 miliar pound sterling atau 28,3 triliun rupiah. Nick Candy yang merupakan fans Chelsea kabarnya akan menggandeng beberapa investor Amerika Serikat. Mereka akan membuat konsorsium untuk membeli Chelsea. Manchester City bisa raih treble. Manchester City masih bertahan di 3 kompetisi utama. Kiper City Ederson Moraes tak ragu timnya mampu menjuarai Premier League, Piala FA, dan Liga Champions. Liga Champions sendiri menjadi tantangan terberat bagi Ederson dan kawan-kawan. Sejak menanjak mulai 1 dekade silam, City 3 kali mentok di 8 besar dan baru sekali menjejak final. Meski demikian, Ederson meyakini Manchester City memiliki semua materi yang dibutuhkan untuk menjadi treble winner di akhir musim. PSG mau gantikan Kylian Mbappe dengan Marcus Rashford. Dilansir dari Daily Mail, Marcus Rashford diketahui sudah tidak kerasan di Manchester United. Performa tim tak kunjung membaik, pun pemain berusia 24 tahun itu sulit berkembang. Oleh sebab itu, Rashford meminta pihak klub menjualnya di musim panas mendatang. PSG disebut-sebut bisa jadi pelabuhan Marcus Rashford selanjutnya. PSG sendiri diyakini akan ditinggalkan Kylian Mbappe pada musim panas nanti. Mbappe dikabarkan siap cabut dari Liga Prancis demi mencari tantangan baru. Real Madrid menjadi tujuan utamanya. Xavi tak mau ikut campur drama Laporta versus Koeman. Juan Laporta membalas kecaman Koeman yang menyebut keputusannya memecat pria 58 tahun itu sudah tepat. Dia mengklaim Koeman perlu diberhentikan demi kebaikan klub. Barcelona kemudian menunjuk Xavi Hernandez sebagai pelatih permanen menggantikan Ronald Koeman. Mantan kapten Los Culés tersebut menanggapi dingin perseteruan antara Laporta dengan Koeman. Hubungan antara Koeman dengan presiden adalah salah satu hal di mana saya tidak mau terlibat atau berpendapat, kata Xavi dikutip dari Mundo Deportivo. Di satu sisi, Xavi tetap menghormati Koeman yang menjadi seniornya di Barcelona. Madrid versus PSG, hat-trick Benzema bawa El Real ke perempat final. Leg kedua 16 besar Liga Champions mempertemukan Madrid versus PSG di Santiago Bernabeu. Les Parisiens datang dengan keunggulan agregat 1-0 pada leg pertama. PSG unggul lebih dulu di babak pertama berkat gol Kylian Mbappe. Madrid menyamakan kedudukan pada menit ke-61 lewat gol Karim Benzema. Benzema kembali menambah gol pada menit ke-76 dan berhasil mencatatkan hat-trick di menit ke-78. Los Merengues menang 3-1 dan menyegel tiket ke perempat final dengan agregat 3-2.
Manchester City versus Sporting CP imbang 0-0 The Citizen ke-8 besar. Manchester City menjamu Sporting CP pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions. Tuan rumah tampil dominan sepanjang 90 menit. Mereka mencatatkan penguasaan bola sebesar 68,6% dibanding 31,4% milik Sporting. Namun Manchester Biru tak mampu mengkonversi dominan ini menjadi gol, skor 0-0 pun menutup laga. Hasil imbang tanpa gol ini sudah cukup mengantarkan Manchester City ke perempat final. Mereka unggul agregat 5-0 usai menang pada leg pertama di markas Sporting. FC Porto versus Lyon di Liga Eropa 2021-2022, Les Gones menang 1-0. Lyon sukses merebut kemenangan 1-0 atas FC Porto di leg pertama 16 besar Liga Eropa 2021-2022. Kemenangan tipis itu pun dipersembahkan oleh gol Lucas Paqueta di menit ke-59. Pada menit ke-90+5, Porto sejatinya sempat menyamakan kedudukan, namun setelah melihat VAR, wasit menganulir gol yang diciptakan Bemba itu. Alhasil, skor leg pertama tersebut tetap 1-0 untuk kemenangan Lyon atas Porto. Real Betis versus Eintracht Frankfurt di Adler menang tipis 2-1. Eintracht Frankfurt berhasil merebut kemenangan di markas Real Betis dengan skor 2-1 pada leg pertama 16 besar Liga Eropa 2021-2022. Dua gol Frankfurt diciptakan Filip Kostic di menit ke-14 dan Daichi Kamada pada menit ke-32. Sementara itu, Betis hanya bisa membalas lewat gol Nabil Fekir di menit ke-30. Dengan hasil tersebut, maka Frankfurt memiliki modal yang amat penting untuk dibawa leg kedua nanti saat bermain di kandang sendiri. Karim Benzema memang mantap jiwa. Karim Benzema menjadi bintang kemenangan Real Madrid atas Paris Saint-Germain. Dia mencetak hat-trick dan mengantarkan El Real ke perempat final Liga Champions. Benzema memang tampil Spartan selama 2 kali 45 menit. Dia memenangi 100% duel udara, 15 kali sentuhan di kotak penalti lawan, dan 4 kali mengoper bola di area yang sama, hingga melakukan attempts 7 kali 5 on target yang berujung 3 gol. Karim Benzema juga menorehkan rekor baru di Liga Champions. Dia menjadi pemain tertua yang mencetak hat-trick dalam kompetisi tersebut, yakni pada usia 34 tahun, 80 hari. Mantap jiwa! Blunder Donnarumma yang harus dibayar mahal PSG. Madrid secara luar biasa mampu mengalahkan PSG 3-1 usai sempat tertinggal lebih dulu di Santiago Bernabeu. Comeback Real Madrid diawali oleh blunder fatal Donnarumma. Blunder Donnarumma ini harus dibayar mahal karena hal tersebut menjadi titik balik Madrid di laga ini. Mantan pemain Madrid, Jonathan Woodgate, mengungkapkan bahwa blunder Donnarumma benar-benar mengubah jalannya laga. Pasukan Carlo Ancelotti sepertinya tak akan bisa bangkit setelah 60 menit laga. Namun blunder kiper timnas Italia ini memberi angin untuk Real Madrid. Setelah 60 menit, Anda tidak bisa melihat Real Madrid bakal bangkit di laga ini. Penampilan yang ceroboh Donnarumma dan beberapa penyelesaian akhir luar biasa oleh Karim Benzema, serta bola matang oleh Luka Modric. Ini pertandingan yang luar biasa, ujar Woodgate, dikutip dari BBC. Lionel Messi susah lepas dari kutukan Real Madrid. Lionel Messi gagal lepas dari rantai kutukan menyusul kekalahan Paris Saint-Germain. Lionel Messi yang menjadi salah satu juru gedor andalan PSG tak mampu berbuat banyak meski punya segudang pengalaman menghadapi Los Blancos. Messi tak sekedar gagal menghindarkan PSG dari kekalahan, tetapi juga gagal mengakhiri sebuah tren buruk. Menghitung pertandingan kali ini, Messi tak sanggup mencetak gol dalam 9 bentrokan terakhir melawan Madrid di semua kompetisi. Fernandinho bukan hanya kapten tim bagi Manchester City.
Kiper Manchester City Ederson Moraes memberikan pujian bagi kualitas kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Fernandinho dalam 2 musim terakhir. Bagi Ederson, Fernandinho telah memberikan dampak lebih dari sekedar kapten tim. Fernandinho sendiri dalam 2 musim terakhir menjabat sebagai kapten Manchester City. Bagi Ederson Moraes, sang gelandang bertahan bukan hanya memberikan dampak sebagai seorang kapten tim, lebih dari itu pemain asal Brazil itu mampu menjadi mentor bagi para pemain muda. Dia memiliki kualitas kepemimpinan yang sangat kuat. Dia adalah pemain yang sangat penting, berpengalaman dan sudah berada di sini dalam waktu yang lama. Bagi kami, dia lebih dari sekedar seorang kapten tim, ujar Ederson, dilansir dari laman resmi klub. Dia membimbing para pemain muda dan membantu kami setiap hari. Dia adalah sosok fundamental bagi tim kami, lanjut Ederson. Vinicius anggap dirinya bukan seorang pemain bintang. Vinicius Junior membicarakan soal perjalanan karirnya bersama Real Madrid. Meski bermain cukup cemerlang pada musim ini, dia menganggap dirinya belum layak disebut pemain bintang. Pemain muda asal Brazil itu juga menunjukkan kerendahan hatinya ketika membandingkan dirinya dengan beberapa rekan setim veterannya yang telah mengabdi bertahun-tahun di klub. Saya tidak menganggap diri saya seorang bintang, apalagi ruang ganti ini penuh dengan juara Liga Champions dan semua kemungkinan gelar. Di samping mereka, saya bukan bintang, saya pemain yang belajar apa yang bisa saya pelajari dari mereka, ujar Vinicius. Marcus Rashford mau cabut dari Manchester United? Coba pikir-pikir lagi deh. Marcus Rashford dikabarkan ingin hengkang di bursa transfer musim panas 2022. Mendengar kabar itu, mantan pemain Manchester United Dimitar Berbatov pun mencoba memberikan wejangan kepada Rashford untuk bersabar dalam mengambil keputusan penting tersebut. Berbatov pun memberikan sebuah wejangan kepada Rashford. Mantan bomber Manchester United itu menilai bahwa keputusan untuk mempertimbangkan masa depannya adalah hal yang tepat. Namun dia mengungkapkan bahwa pemain berusia 24 tahun itu juga perlu berpikir panjang untuk meninggalkan Old Trafford. Donny van de Beek punya andil di balik performa berantakan Everton. Jamie Carragher percaya Donny van de Beek bertanggung jawab atas masalah besar Everton karena kurangnya mobilitas dia di lapangan. Donny van de Beek yang dipinjam dari Manchester United pada bursa Januari lalu bermain sejak menit awal melawan Spurs sebelum akhirnya diganti pada menit ke-59 karena tampil mengecewakan. Dan Jamie Carragher menduga bahwa kurangnya mobilitas gelandang berkebangsaan Belanda tersebut berkontribusi terhadap penampilan jelek The Toffees di Tottenham Hotspur Stadium, terlepas dari performa menyedihkan dari seluruh skuad. Monchi bicara soal kans rekrut Isco ke Sevilla. Direktur olahraga Sevilla Monchi menjawab keingintahuan publik, khususnya para fans Los Nervionenses, perihal menggait Isco dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas mendatang. Sang gelandang tim nasional Spanyol sedang mencari klub baru pada bursa transfer musim panas mendatang, lantaran kontraknya akan segera berakhir di ibu kota. Di La Liga, Sevilla disebut-sebut sebagai salah satu klub yang tertarik untuk mengamankan jasa ex-bintang Malaga tersebut. Dan Monchi menjawab keingintahuan para fans mengenai potensi transfer ini pada musim panas mendatang. Saya tidak perlu mendengar pelatih Julen Lopetegui mengatakan bahwa dia menginginkan Isco, tutur Monchi kepada Mundo Deportivo. Soal calon juara Serie A musim ini, Jurgen Klopp lebih suka AC Milan sih, tapi pelatih Liverpool Jurgen Klopp mendapatkan kesempatan langka yakni bertemu dengan AC Milan dan Inter Milan dalam satu musim. Dan pada musim ini, kedua klub tersebut adalah kandidat serius dalam perburuan gelar juara Serie A. Jurgen Klopp selaku pelatih Liverpool pun dimintai pendapat soal siapa yang bakal keluar sebagai juara di antara kedua tim tersebut. Meski tidak ingin menunjukkan keberpihakan, namun pria asal Jerman itu tampak lebih condong ke AC Milan. Klub sendiri melihat Milan dan Inter sebagai klub yang berbeda. Alasan mengapa dirinya lebih menyukai Rossoneri adalah karena kombinasi pemain muda dan berpengalaman yang bekerja dengan baik.
Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi, yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!